Selamat pagi pemirsa, saya Rizka Sprila melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di ruang meeting Hotel Radisson Bandar Lampung, yang mana pada hari ini, Rabu 16 Maret 2022, sedang berlangsungnya acara pelatihan penyusunan proposal inovasi, prototipe industri, startup, pra-startup, dan MBKM yang diadakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Lampung. Acara pelatihan ini sudah berlangsung sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang mana dilakukan secara luring dan juga daring melalui Zoom meeting yang dihadiri sebanyak kurang lebih 120 peserta. Adapun rangkaian acara pelatihan pada hari ini yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Lampung, Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DIE, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung, Profesor Dr. Heriandi SHMS, yang sekaligus membuka acara pelatihan penyusunan proposal inovasi, prototipe industri, startup, pra-startup, dan MBKM pada hari ini. Acara ini turut dihadiri oleh beberapa tamu undangan penting, diantaranya Ketua LPPM Universitas Lampung, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung beserta jajarannya, serta para dekan dari tiap-tiap fakultas Universitas Lampung beserta jajarannya. Turut pula hadir beberapa narasumber yang mengisi materi pada acara pelatihan hari ini, diantaranya Dr. Handito Juwono, selaku Ketua Asosiasi Startup Teknologi Indonesia, Dr. Insinyur Subeki MSI MSC, Dr. Insinyur Sri Ratna Sulistianti MT, Profesor Wan Abe Zakaria, serta Rudi SH LLM. Acara yang dimoderatori oleh Dr. Ana Agustina Zainal dan Ade Arif Arfimansyah SHMH ini dibagi dalam 3 sesi penyampaian materi, yang mana sesi pertama merupakan penyampaian materi mengenai pengembangan startup dan inovasi di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Dr. Handito Juwono. Sesi kedua, penyampaian materi mengenai pelatihan penulisan penelitian startup dan pra-startup oleh Dr. Insinyur Subeki MSI MSC. Dilanjutkan dengan sesi ketiga, mengenai penyampaian materi pelatihan penulisan penelitian inovasi dan prototipe industri oleh Dr. Insinyur Sri Ratna Sulistianti MT. Dan yang terakhir, sesi keempat mengenai pelatihan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM oleh Profesor Wan Abe Zakaria dan Rudi SH LLM LLD. Dengan diadakannya acara pelatihan ini, diharapkan para peneliti dapat menerima ilmu-ilmu, pengalaman, dan pengetahuan mengenai penelitian penyusunan proposal inovasi, prototipe industri, pra-startup, dan startup, serta diharapkan juga para peneliti tidak hanya berfokus pada penelitian, melainkan juga mendorong agar program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dapat bergandengan dengan riset atau penelitian yang akan dilakukan. Jadi pada hari ini diadakan cara penulisan pembuatan proposal untuk skim inovasi, terus kemudian ada skim prototipe industri, kemudian ada lagi SIM startup dan pra-startup, dan sekaligus kita masukkan ke dalam penelitian MBKM. Jadi memang ada hubungannya sekali dengan seminar yang dilaksanakan hari Senin ya tentang tata cara pengisian TKT. Kenapa? Karena dari situ dosen-dosen, para peneliti yang punya TKT-nya di atas 4, 5, dan 7, 8, mereka berantusias untuk mencoba menulis dan membuat proposal ya skema yang diadakan pada hari ini. Selama ini kami memang belum pernah mengadakan acara semacam ini. Jadi sehingga dengan acara seperti ini mereka punya arahan, punya gambaran bagaimana cara penulisan proposal yang benar khusus untuk skim-skim yang TKT-nya di atas 5. Kenapa? Karena ini kan untuk penelitian hilirisasi. Itu berbeda dengan penelitian dasar dan mereka harus membuat seperti untung rugi terhadap bahan atau alat kalau sudah dipasarkan, apakah alat ini akan laku atau tidak dan sebagainya, dan itu dibuat di proposal ini. Gitu. Terkait kedepannya nih Bu, akan ada kerjasama nggak sih dengan mitra terkait pengembangan inovasi dalam ranah startup ini? Ya, jadi
Dengan adanya penelitian yang sifatnya hilirisasi, kami akan mencoba kerjasama dengan beberapa industri kecil maupun industri besar, yang mana kita akan menawarkan hasil produk yang didapat dari hasil penelitian-penelitian didapatkan oleh dosen-dosen yang didanai oleh Unila, begitu. Universitas Lampung terus akan meningkatkan pelaksanaan program MBKM dan salah satunya di sini adalah penelitian riset yang berbasis MBKM. Nah, dalam hal ini memang pelaksanaannya itu diserahkan kepada dosen-dosen untuk menyusun topik dan tema penelitian yang nanti bisa mengajak rekan-rekan dosen yang lainnya untuk bisa mengajak mahasiswa paling tidak 10 orang ya untuk ikut di dalam riset ini dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan selain di dalam kampus kemudian seluruhnya di luar kampus. Nah, untuk melakukan penelitian-penelitian yang memang sudah disusun dalam suatu proposal penelitian yang sudah dibahas bersama tim penelitinya. Ya, saya kira itu. Nah, kita berharap ini mahasiswa akan memperoleh manfaat pengalaman belajar yang lebih dibandingkan cara belajar yang konvensional. Dan mereka tentunya akan mendapat pengkayaan di dalam hal capaian pembelajaran, ya, dan dengan demikian mereka juga langsung bersentuhan dengan dunia nyata, itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua, kita berharap dari laporan penelitian dari Bapak Ibu dosen, kita berharap bisa keluar publikasi yang bisa masuk ke jurnal-jurnal yang bereputasi, ya, jurnal-jurnal yang terakreditasi. Itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting adalah kita ingin coba belajar, ya, menerapkan MBKM melalui penelitian ini. Mudah-mudahan ini bisa sukses dan kalau bisa berkembang kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk bisa dikembangkan pada semester-semester yang akan datang. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rizka Sprila dan kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.